mau tidak mau kita harus menerima rasa sakit, karena tidak sakit itu ya mati. Sakit itu hidup. Jadi kalau kamu masih bisa merasakan rasa sakit, berarti Tuhan masih mengizinkan kamu hidup. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kamu hidup, lakukan yang terbaik. Angkat tanganmu, rasakan Tuhan ada. Tempelkan tanganmu ke layar kaca. Enggak usah, kan nek ndelok nang HP. Oh iya sih. Layar kaca ya bisa sih. Aku mbiyen tahu pas SD. Tempelkan tanganmu ke layar kaca waktu acara gereja iku. Tercep. Tak kira itu berkat Yesus. Bukan, itu setrum. Kita manusia harus tetap tumbuh dengan segala luka, karena luka yang terobati. Gila. Luka yang terobati. Anak iki lho ambek ngono. Ambek mikir. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Palaza Dan saya temennya Firza. Brian ngono aja angel sih. Kan akeh. Iya. Tapi yang di podcast Exit temannya Firza kan Bian Briliante. Benar. Dan akhirnya episode 2 untuk pertama kalinya di tahun 2025. 25. Yes, bitch. Kita survive. Karena uangnya Bre masih ada. Ya, benar. Dan dengan kita masih ada atau upload podcast Exit dan kalian masih mendengarkan podcast Exit, setidaknya kita adalah generasi yang selamat dari pandemi COVID. Yeay. Kita tidak meninggal. Yeay. Mantap. Wih. Iya, Nanti susah. kita diprotes oleh keluarga korban loh. Oh, kalau keluarga, keluarga korban janganlah. Ada saudaraku yang masih meninggal karena COVID, sama aja kita. Cuman untuk kita sendiri. Kita sendiri. Masa sekali kita nggak boleh egois. Iya, bersyukur atas kehidupan kita yang masih bernafas ini. Cuk gedek-gedek gak dukung blas arek iki. Gak dukung Potoro, dukung Perindo, Bella ini. Bella ini tim apa ngomongnya? Arek Perindo dia memang. Bukan. Kamu bagian apa Bel di sini Bel? Coba kasih anu dong. Kasih kameranya kasih ke Bella dong. Saya fokuskan. Set. Lihat itu sana, lihat dulu. Kamu apa bagian apa di sini? Memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan. Kita jadi senang. Angka nih kita berangkat pagi, pulang malam tuh semangat ya. Astagfirullah. Karena dia memberi kebahagiaan, memecah suasana soalnya. Gitu. Bel ini vokalis juga loh, dia vokalis. Vokalis. Apa bandmu? Weddingan ya kamu ya? Hah? Weddingan, apa nama bandmu? Overjoy. Kayak lagunya ini ya, Stevie Wonder ya, Overjoy ya. Stevie Wonder. Oke. Ngerti. Kamu taunya Lobo, salah. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari? Copyright ya. Yalah. Seperti biasa teman-teman, di awal tahun 2025 ini kita masih konsisten untuk membuka pintu direct message untuk teman-teman yang pengen cerita, bertanya maupun mencari sudut pandang yang baru. Yes. Podcast Exit akan senantiasa menjadi ruang tamu tempat kalian duduk dan bercerita. Wih, ngasuh yo. Ruang tamu. Nah. Tak kayak ini spesial show tuh apik tuh, ruang tamu. Ruang tamu yo. Iya. Jadi mereka datang ke ruang tamuku, aku cerita apapun tentang uripku gitu ya. Bagus tuh. Tak kayaknya ruang tamu. Menawarkan jalan keluar. Gitu. Ruang tamu. Masuk. Dan ini sudah semangat loh, kita tahun 2025 New Year New Me. Oke, tahun yang baru, aku yang baru. Dengan target kita yang baru. Betul. Iya kan? Targetku 2024 kemarin kan apa? Gak ada yang tercapai. Gak pernah masang target. Kan tipe orang sing masang target atau enggak sih? Aku tipe orang yang masang target. Oh, targetmu apa 2024? Kemarin tercapai enggak? Alhamdulillah tercapai. Ada yang meleset juga gitu. Salah satunya adalah
eskalasi pendapatan. Itu setiap tahun harus ada peningkatan pendapatan. Iki piro, tahun iki piro, tahun iki piro, diusahakan lewat apa, gitu-gitu. Setahun iku total pendapatanmu piro, 2024, 2025 piro, iku masih di situ. Karena mungkin karena bapak-bapak ya, mungkin karena bapak-bapak jadi kehidupan ke depan itu semuanya tentang providing, tentang nafkah. Kedukuran ngomongmu, kedukuran pengalamanmu sih cetek. Coba tahu aku 2025 targetku apa? 2025 targetnya apa, Cak? Semoga gak kena somasi. Wis. Cukup. Soalnya repku cukup. Semoga gak kena masalah, gak kena somasi dengan aku yang ya seperti ini. Targetmu 2024 wingi? Kano. Karena belajar dari 2024, awakmu koyo 2025 kudu sih. Ya itu lepas dari somasi. Semoga gak ono somasi. 2024 gak ono. Menutup target pun 4 bulan terakhir aku nutup target harus nambah uang tabungan sekian gitu. 4 bulan terakhir. 8 bulan sebelumnya foya, mabuk, Jameson dan lain sebagainya. Tapi kan sudah nggak bakal kena somasi Anda. Kenapa? Kenal Rafika kan gitu. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Meskipun punya backing tuh kita nggak boleh semena-semena. Kita tidak jadi manusia, tidak boleh semena-semena. Kita harus tetap down to earth. Kita meskipun kita bersahabat dengan sosok Sri Kandi, pembela keadilan. Jangan Mbak Rafika, tapi gak boleh sombong ya kita. Benar. Tetap jalan lurus. Down to earth. Kerjakan apa yang tetap dikerjakan. Jangan ke bumi, down to earth. Down to earth. Jatuh ke bumi. Down. Oh, jatuh. Iya. Kira down to earth. Jangan ke bumi. Kau nanti ngawang numpak Lion Air terus uripmu 24 jam. Oke, seperti biasa teman-teman, karena kita tetap down to earth, asik. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk karena itu sudah menjadi kebiasaan kita di podcast Exit ini. Asik banget. Silakan saya serahkan kepada Mas Rafli. Oke. Pertanyaannya sudah kami kumpulkan ya. Dikolase oleh tim produksi yang kerjanya semakin ciamik. Wakeh iki. Kamu pengen yang seperti apa? Sing jempol kiwoi cantengen. Agak susah ya. Tapi coba tak deteksi sih. Salahin awani. Podcaster nggak teli kok ditawari ya kan? Ya kita nyari yang susah lah. Sudah ketemu. Weh, langsung. Sudah ketemu. Langsung. Jempol kiri. Jempol kiri bernanah. Bernanah. Oke. Di Padakno Cimeng. Di Padakno Cimeng. Kameramen kita lagi kondisinya gitu teman-teman. Ya. Jempolnya hancur. Saya sudah menemukan pertanyaan dari, tapi ini perempuan. Oh, perempuan. Ya, kalau Mas Cimeng kena jagang beat, ya kan, cantengan. Kalau ini kena jagang VR, dia. Gitu. Kirim galon deh. Ya. Bayangno VR. Kalau jagange cuk. Kan telu roda ya wis siap, dek wis ngadeg masih kirim. Kadang-kadang oleng dia memang. Oh iya, apa handreme gak kuat. Jadi kudu dijagang pavingnya. Ya. Ini Mbak ini itu kasusnya seperti itu. Mas B, Mas Fir, saya mau curhat. Saya menikah dengan suami selama 9 tahun. Oke. Jempol ke kiri saya kena jagang. Lah, Kami sama-sama merantau, di mana keluarga kami sama-sama berada di pulau. Di mana sama-sama berbeda pulau. Oke. Gitu. FYI, background pendidikan kami sama-sama lulusan dari univ negeri. Oke. Emang tulisannya tipe dia. Oke. Univ negeri terbaik. Dan kami sama-sama berpotensi karir yang bagus. Selama 7 tahun kami berharap untuk mempunyai anak sampai menolak beberapa tawaran yang bagus dari kolega-kolega kami supaya kami tetap bisa bersama-sama dan berdekatan satu sama lain. Dengan harapan kami bisa cepat mendapatkan buah hati hingga di tahun ke-8 kami menyerah dan saling menerima. Saya sangat mencintai dia, begitu juga sebaliknya. Dia sangat mencintai saya. Kami memiliki ikatan batin yang kuat. Bersamaan dengan itu,
suami saya mendapatkan tawaran karir yang bagus untuk bekerja di sebuah proyek yang mengharuskan dia baru bisa pulang ke rumah 2 bulan sekali. Oke. Mungkin ini biasanya site ya, mining atau pertambangan gitu ya. Atau enggak pelayaran. Saya pun juga mendapatkan pekerjaan yang saya impikan karena kami sudah menyerah untuk memiliki anak. Wis mek pamer tok deh sebenarnya. Di paragraf pertama. Oh, hampir mengumpat aku. Mek pamer kerjaan tok es. Gak usah nampak seksi tes. Di paragraf pertama. Oke. Hingga sekitar 3 bulan yang lalu, saya mendapatkan kabar dari kantornya bahwa suami saya meninggal saat berada di tempat kerja akibat kelelahan. Hati saya hancur, separuh jiwa saya hilang, apalagi dalam rentang 1 bulan. Banyak peristiwa yang membuat saya hancur. Diawali dengan sakitnya kakak kandung saya, sehingga harus cuci darah. Ibu mertua meninggal, ibu saya stroke, dan suami saya menyusul mamanya setelah 25 hari meninggal mamanya. Separuh jiwa saya hilang. Hidup terasa tidak bermakna. Lama-lama saya jadi tidak bersemangat hidup juga. Keluarga saya sedang bergumul dengan sakitnya kakak dan ibu saya, sehingga saya menghadapi semua duka sendirian. Suami saya adalah orang yang baik, jadi saya yakin dia masuk surga. Terkadang ada keinginan untuk menyusul suami. Aduh. Tapi untung saya ingat kalau dalam ajaran agama saya, dalam kurung Katolik, orang menyakiti diri sendiri tidak akan masuk surga. Saya mau masuk surga untuk bertemu dengan suami saya. Saya mulai depresi dan menyalahkan diri sendiri. Seandainya saya tidak mengizinkan suami saya bekerja jauh dari rumah, saya pasti bisa mengurus dia dan waspada akan potensi penyakitnya. Seandainya saya tidak terlalu bernafsu mengejar karir dan lebih memperhatikan kesehatan dia, mungkin kami masih bisa bersama-sama. Suami saya bukan orang yang suka mengeluh dan merepotkan, sehingga saya yang terkadang harus waspada terhadap kondisinya, sehingga saya tidak mencekcoki dia dengan ide tabungan pensiun impian yang memberikan kami bahan bakar ambisi karir dan lain sebagainya. Seandainya saya peka dan memperhatikan bahwa tubuh suami saya ternyata tidak mampu mengejar ambisi kami, padahal suami saya setiap malam selalu mengeluh kecapean pada berbulan-bulan hidup terakhirnya. Seandainya saya hari-hari terakhir saya lebih memperhatikan dia dan tidak membebaninya dengan kekhawatiran akan kesehatan ibu dan kakak saya. Jadi bojone iku wis pegel, kecapean secara fisik, tapi istrinya itu selalu bercerita tentang situasi rumah yang begitu-begitulah ya. Seandainya juga saya lebih peka bahwa dia juga sangat berduka atas kematian mamanya. Jadi mamanya meninggal, ibu kandungi sing wedok iki loro, kakak ya loro pisan. Seandainya adalah satu kata yang sekarang menggerogoti hidup saya. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa penyesalan saya ini? Mungkin Mas Bian bisa bantu dari kacamata psikologi. Nyesek bacai. Betul Mbak, saya juga kesesakan nafas ya. Mungkin ada tambahan lagi. Pertanyaan dari admin itu. Oke. Pertanyaan dari admin itu. Saat ini saya masih beraktivitas seperti biasa. Pekerjaan saya juga lancar. Hanya sesekali tiba-tiba teringat suami saya, tanpa sadar air mata menetes. Bagi teman-teman kolega, saya terlihat tegar dan kuat, tapi saya hancur di dalam. Saya sadar jika terjadi sesuatu pada saya, orang tua saya pasti ikut hancur. Mohon tips menghilangkan rasa duka. Kacamata psikologi sih. Awakmu sih. Iku mau dek takoke kacamata psikologi sih. Loh, ini Mas Bian dan Mas Firza. Kalau aku dari kacamata psikologi. Nah yo. Kalau Mas Firza dari kacamata. Kan dia tanya dulu Bian. Salaman sih. Tak emang kayak waktu buat mikir awakmu. Nyesek. Jadi manusia itu berbeda dengan yang namanya kendaraan. Atau bahkan situasi mental kita itu berbeda dengan situasi fisik. Saya jelaskan yang pertama ya. Mobil itu kalau tubrukan ya, itu kelihatan berat atau pecahnya di mana. Mobil itu punya indikator dia. Radiator entek, bensin entek,
kelistrikannya rusak, aki entek, lalala gitu ya, olinya habis gitu. Maka itu berbeda dengan manusia. Manusia itu bisa punya luka fisik, tapi nggak kelihatan di permukaan dan tidak ada indikatornya. Indikatornya adalah kadang-kadang kok nyeri ya awak daerah gini gitu. Sing kelihatan fisik mungkin lebam, tapi ada juga sakit yang nggak kelihatan gitu. Itulah bedanya fisik sama situasi mental. Trauma fisik itu kasat mata dan bisa dilihat gitu. Indikatornya jelas gitu ya kira-kira. Atau kadang banyak juga penyakit itu yang oleh dokter itu dinilai dulu indikator-indikatornya apa. Dok saya pusing gitu. Kenapa gitu? Dicek darah iso darah tinggi. Dicek gulane iso gula darah tinggi. Dicek kolesterol iso kolesterol tinggi. Kalau masalah dari tiga-tiganya ternyata asam lambung, ya kan? Dari asam lambung gak ono, ternyata ada faktor lain yang namanya kortisol atau hormon stres. Nah inilah ranah yang mulai masuk ke ranah psikologis atau psikiater atau psikolog gitu. Ternyata secara fisik gak ada masalah, tapi ada gejala-gejala fisiologis yang dirasakan yang munculnya itu dari hormon stres gitu. Nah kembali ke fokus ke Mbak ini ya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya, bahwa situasi hatinya terbentur atau terpukul itu berkali-kali. Kalau kita pakai contoh yang pertama, ibarat mobil itu kelihatan tuh radiatornya sing kena apa? Bagian mesinnya itu yang kena apa aja gitu kan. Indikatornya nyala semua karena us kena banjir, tubrukan, ketimpa tangga gitu. Kalau mobil itu akhirnya dibawa ke bengkel, orang bengkelnya bakal ngomong, iki diatasi apa nih sih? Ya kan? Lek mobil iso dipecah, Pak. Pak, iki kok ditinggal rene ya, kok iki dibenakno sik ning kene, berapa lama ning kene gitu. Terkalkulasi dengan baik. Tapi manusia itu berbeda. Manusia itu kadang-kadang kita bisa obati semuanya bersamaan, kadang-kadang kita nggak bisa obati semuanya bersamaan. Dan situasi emosionalnya Mbak ini itu semuanya itu dalam situasi duka. Satu ya, kehilangan ya, mertua dan suaminya. Kedua adalah bertahan hidup dari gempuran kalau karir aman ya, tapi kalau keluarga yang namanya kakak dan ibu itu situasinya adalah bagaimana caranya dia menolong keluarganya. Nah sama itu seperti bubur yang diaduk jadi satu. Kita sudah, aku tim bukan bubur diaduk soalnya. Jadi rasanya itu diswendok bareng ngono. Nah tapi coba kita udari satu persatu. Kita yang sudah teraduk jadi satu itu kita kelompokkan satu persatu. Itu pekerjaannya psikolog gitu. Sesuatu yang udah kecampur jadi satu, keublek-ublek itu dia akan kategorikan satu persatu. Mana yang mau dimakan lebih dulu, mana yang mau diselesaikan lebih dulu, diselesaikan dengan cara apa gitu. Kalau langkah-langkah yang spesifik, mohon maaf belum bisa dijawab di sini. Tapi kalau sebagai teman yang membantu ya, satu Mbak yang bersangkutan, Mbak sebut saja Mbak Mawar ya, itu butuh yang namanya senderan gitu, atau dukungan sosial atau social support gitu ya bahasanya. Bahasanya saiki zaman saiki apa sih? Support system. Kamu butuh support system karena sandaran hidup yang tadinya kamu jalan bergandengan, kamu kehilangan partner. Yang tadinya kamu mendaki gunung bersama partnermu, akhirnya kamu kehilangan dia. Nah, masalahnya adalah kita akan kehilangan cepat atau lambat. Pertemuan dan kehilangan itu adalah satu paket di kehidupan ini. Sebagai teman yang ngobrol ya Mbak ya, perbedaannya hanya di kadang-kadang kita kehilangan di kondisi kita gak siap gitu. Kita berharap kita kehilangan semua orang di kondisi kita siap secara mental gitu. Tapi kehidupan ternyata memberikan tawaran yang berbeda, bahwa kamu harus siap kehilangan even di saat kamu tidak siap. Kalau di Katolik itu
Tuhan itu mengambil nyawa orang itu seperti pencuri di malam hari. Di saat kita bener-bener gak ngerti gitu. Kebetulan Mbak E Katolik juga ya. Jadi itu yang harus diimani, bahwa kadang-kadang kita kehilangan orang-orang di sekitar kita di kondisi yang kita gak siap. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa seandainya atau what if itu adalah situasi penyesalan di awal-awal gitu. Dan gak usah keburu gitu. Gak usah keburu. Cari pertolongan serius jika memang sudah mulai menggerogoti dan muncul gejala-gejala fisiologis yang membuat Anda tidak sehat secara mental ya. Tidak bisa mengelola stres dengan baik, tidak mengenali potensi diri, dan lain sebagainya. Itu menurut WHO tidak bisa berkontribusi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Kalau muncul gejala-gejala yang kontraproduktif dan sangat mengganggu, segera cari pertolongan, karena di situ nanti masalahnya akan dibedah ya. Tapi yang jelas adalah bahwa itu adalah fase awal ya, fase kemarahan, fase denial, itu fase-fase awal dari stages atau tahap-tahap kedukaan. Berapa lama masing-masing? Jawabannya depends gitu. Depends atau tergantung pada manusianya. Nah, maka yang harus dijalani ya hari-hari seperti ini gitu. Hari-hari di mana kamu mencari dukungan sosial, bukan melupakan, tapi kamu berhadapan dengan situasi kehidupan yang orang akan datang dan pergi, dan di hari-hari pada akhirnya kamu harus menjalani kehidupanmu sendirian. Maka yang berubah adalah bukan nasib dan masa depanmu, tapi yang berubah adalah cara menjalaninya. Itu. Maka lebih banyak temui orang-orang, lebih banyak berkumpul dengan kawan-kawan sahabat yang mendengarkan, karena rentan sekali pikiran ruminasi itu datang. Pikiran ruminasiku kayak sapi itu loh Pak. Ruminasiku sistem sapi makan terus dikeluarin lagi, dikunyah, ditelan lagi, dikeluarin, dikunyah gitu. Nah, pikiran-pikiran seandainya itu adalah sistem ruminasi, itu bawaannya itu ujungnya nanti depresi itu. Gitu. Depresi itu akhirnya ya ketidakberhargaan terhadap hidup, penyesalan, lebih baik mati saja gitu-gitu ya. Terus turun, akhirnya ya selalu kan arti ini. Toh aku juga enggak punya anak gitu ya. Kira-kira pada waktu itu bahaya gitu. Makanya support system itu harus ada. Temukan sahabat-sahabatmu, cari orang-orang terdekat untuk bercerita. Terutama secara spiritual itu ternyata membantu kondisi psikologis ya. Kepasrahan untuk menguatkan mental ya. Jadi doanya adalah bagaimana supaya kita bisa minta ke Tuhan untuk diberikan kekuatan, minta ke Tuhan untuk diberikan kekuatan merubah yang bisa dirubah, kepasrahan untuk menerima yang tidak bisa dirubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Itu yang bisa mantra yang bisa didoakan untuk memperkuat secara mental. Terus pada akhirnya ya karena faktor pekerjaan Mbak ini memunculkan perilaku masking itu bertopeng ya Pak ya. Ketoke segar bugar gitu, tapi jerone acur. Ya itu jenenge profesionalisme gitu, and that's good. Aku melihat dirimu adalah manusia yang sangat kuat secara mental, profesional gitu. Dan memang ya seperti episode kita sama Pam ya. Gitu. Pam itu pernah cerita bahwa dia mau naik panggung tapi kondisi mentalnya enggak baik-baik amat, ada kabar duka hamin 2 jam atau hamin berapa gitu. Itu bagus. Itu sih Mas, nanti sambil jalan aku nambahin. Monggo Mas Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang kehidupan
Anda, Mbak, memang ada di fase sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, terpojok, kayak ditimpa hal yang membuat kamu tidak bisa bernafas, bergerak dan lain-lain gitu. Cuman ya aku setuju dengan rasa sakit yang kamu alami gitu. Apakah ini adil buat aku? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul secara otomatis gitu. Cuman kalau mau bagaimana caranya membuat ini menjadi netral ya bagus dengan seandainya yang kamu ucapkan terus itu kan berarti secara tidak langsung kamu mengakui bahwa Tuhan pernah memberikan nikmat kamu yang sangat luar biasa. Kebersamaan dan kedekatan dengan suami, tidak dihadirkan seorang anak. Itu aku melihat dari hari ini itu ada sebuah anugerah. Blessing in disguise gitu ya. Berkat yang tersembunyi. Iya, berkat yang tersembunyi. Kenapa gak punya anak? Ya biar waktumu sama suami benar-benar saling kuat banget gitu waktunya gitu. Kalau aku sama istriku juga kadang mau mesra-mesraan, anak ganggu. Istri mau manja, anak ganggu gitu. Justru di usia suami yang tidak panjang ini Tuhan tidak mau mengganggu kemesraan kalian dengan menghadirkan anak. Mungkin ya. Bagaimana kalau seandainya di pertanyaanmu itu menjadi seandainya yang positif? Oh, seandainya aku punya anak yang aku impikan, mungkin aku lebih tidak aware terhadap kondisi suami gitu. Setuju. Nah, mungkin dari sini menetralkan itunya gitu. Seandainya hari itu aku seperti ini, suamiku pasti akan aware. Enggak, kematian seseorang tidak akan maju, tidak akan mundur dalam waktu sedetik pun dengan cara apapun. Jadi seandainya bagaimana kalau diarahkan ke positif. Seandainya aku punya anak waktu itu, seandainya aku tidak seambisi ini dan segala macam. Jadi tinggal bagaimana caranya seandainya itu dirubah ke positif. Aku kasih contoh gimana kalau anak hadir itu akan mengganggu jarak kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, aku apapun itu aku nggak peduli dengan keyakinan seseorang apapun itu ya, karena kita pasti akan terselamatkan dengan keyakinan kita sendiri saat kita merasa sendiri gitu. Aku percaya kayaknya sama deh, Tuhan itu kalau ngambil satu dia ganti dua. Kalau di Muslim ya, kita waktu di kandungan makan cuma satu, sari pati makanan ibu. Ketika pusar dipotong, kita bisa makan dan minum. Ya kan? Ketika usia bertambah, makan dan minum sudah kita bisa makan minum yang kita pilih. Nah, gitu. Kenikmatannya bertambah terus. Kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya bertambah. Nah, bagaimana mencari konsep ini dalam kehidupan sampean itu? Tinggal ditotoai. Oh, omongannya Mas Firza polanya gini. Oh, berarti oke, ini yang dimaksud Mas Firza ini. Oke, aku fokus di sini gitu. Karena kesedihan itu adalah sebuah kondisi sekarang, tapi kebahagiaan itu kondisi lalu. Dan itu ya memang seperti itu kinerjanya. Aku pernah bahagia waktu ulang tahunku di 27 tuh aku disurprisein. Kebahagiaan tuh bagian dari masa lalu, tapi kesedihan tuh bagian dari sekarang. Karena mau gak mau ketika kita menjalani sesuatu itu pasti dengan duka dulu. PDKT untuk menjalin rumah tangga, PDKT ini kita banyak kekecewaan, harus melalui banyak orang yang salah dulu untuk menemukan jodoh. Itu duka. Kenikmatan baru perpisahan gitu, karena konsepnya memang seperti itu. Dan bagaimana Mas untuk aku menghilangkan penyesalan ini? Kalau dari Bian mungkin psikologi seperti itu ya gambarannya. Nah, dari aku ya tinggal seberapa mengenal Tuhan, seberapa kamu mengenal Tuhan gitu. Kalau memang yang dipilih meninggal adalah ibu mertuamu dan suamimu, berarti bukan kamu yang dipilih untuk meninggal ya. Tuhan masih percaya kamu untuk melanjutkan hidupmu, melanjutkan tugas yang Tuhan kasih. Kamu tak ciptakan untuk ini. Sedangkan ini dari Tuhan itu belum selesai di kamu. Apakah kamu harus berhenti di sini? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalaupun ibu mertua dan suamimu sekarang dihadirkan nih, gambaran dihadirkan blek, terus kamu bercerita tentang kondisimu gitu. Gak ada kamu, sayang aku sedih. Ibu mertua gak ada kamu, gak ada yang menenangkan. Mereka berdua akan sangat menyesal ketika mengetahui itu.
Ternyata aku yang membuat kamu hancur. Ternyata aku yang sudah meninggal ini yang membuat kamu kehilangan semangat dan lain-lain. Maka itu akan menjadi penyesalan yang berlebih saat mereka tahu. Seandainya, kembali lagi kita bahas, seandainya kamu lebih semangat dan lebih hidup, lebih bisa menerima dan lain-lain. Seandainya lagi, mungkin suami dan ibu mertuamu lebih merasa, oh iya, memang aku pun dipanggil karena istriku udah siap untuk melanjutkan kehidupannya gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus menerima rasa sakit, karena tidak sakit itu ya mati. Sakit itu hidup. Jadi kalau kamu masih bisa merasakan rasa sakit, berarti Tuhan masih mengizinkan kamu hidup. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kamu hidup, lakukan yang terbaik. Tapi susah Mas Fir dan lain-lain. Keberhasilan itu adalah rangkaian dari semua kegagalan. Kenapa? Biar nikmatnya lebih terasa. Nek sekali nyoba berhasil, tidak ada yang belajar di sana. Aku setuju loh barusan Mas Fir. Apa bahwa itu? Ketika kamu dibiarkan hidup itu artinya kamu dipilih tuh. Itu aku setuju banget. Banyak sekali orang yang sekeluarga meninggal karena hanyut, banjir atau bencana. Ada orang yang disisakan. Ada orang yang disisakan gak ikut rombongan, ternyata rombongannya meninggal semua. Paham ya? Paham. Ada orang yang gak jadi berangkat, sekeluarga misalnya gak jadi berangkat ke satu tempat, ternyata dengar kabar tempat itu ada kebakaran besar misalnya. Macam-macam lah gitu-gitu ya. Kecelakaan pesawat, ono sing ketinggalan pesawat, marah-marah. Betul. Ternyata pesawatnya jatuh gitu ya. Sing paling dekat di situasiku itu adalah aku mbiyen kate budal misa tangi kawanen, ternyata gerejane dibom. Iku ketoke anjing, ketoke komedik ngono ya. Tapi aku selamat, Cuk. Iya. Gitu. Artinya apa? Nek di juk tuh mending Islam kan. Ya, gitu. betul. Tapi betul. Tangan Kristus juga menyelamatkan kamu. Betul. Bukan malah iya benar ajaran Islam, bukan malah benar. Ya agamaku menyelamatkan aku. Betul. Gitu ya mungkin ya. Lanjut. Artinya soal keyakinan dan spiritual itu ditekankan nama Mas Firza bahwa ada jokes ngomong ini Mas. Apa jenenge? Psikolog mahal ngaji ae dan lain sebagainya. Pendekatan spiritual itu memberikan keuntungan psikologis gitu, diakui atau tidak. Dan pemahaman bahwa Anda adalah, karena ini konteksnya podcast exit ya, kudu forum bedah psikologi gitu ya. Tambahan-tambahan kecil ini menjadikan kita tetap menjadi manusia. Benar Mbak, bahwa dirimu itu dipilih untuk hidup dan menjalani misi ini gitu. Orang-orang yang diambil dan dipanggil itu artinya ya sudah selesai gitu ya, pemahamannya kan ngono Mas Firza ya. Jadi aku setuju sama Mas Firza barusan, sangat brilian ya. Dia menjelaskan bahwa ya kan dipilih Mbak, kamu dipilih, kamu harus menemukan jalan hidup yang baru. Yang membuat kamu stres saat ini adalah bahwa rencanamu ternyata tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, Tuhan. Iya. Gitu. Dan mungkin sekarang kesibukannya apa yang aku harus lakukan Mas Fir, Mas B gitu ya. Mencari alasan kenapa kamu terpilih. Gitu. Bener. Itu yang dicari. Bener. Jadi lakukan aktivitas seperti biasa, bekerja, beribadah, bergaul, bersosial dan lain-lain dengan tujuan kenapa Tuhan tidak mengambil aku? Kenapa Tuhan memberikan rasa sakit kepada ibu? Kenapa Tuhan memberikan aku suami yang tidak berumur panjang, mertua yang tidak berumur panjang? Alasannya apa? Dan akan kamu temukan ketika mungkin aktivitas normalmu berjalan gitu. Betul. Mungkin pada akhirnya kamu mendapatkan pendamping, terus punya anak gitu ya. Nah ternyata kamu punya pengalaman bahwa aku pernah punya suami kuat gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya aku membuat suamiku yang baru ini kuat gitu. Mungkin kejauhan nek ngomong rumah tangga ya. Cuman itu pola yang mau tak tarik untuk menjadikan gambaran. Jadi jangan menyesali apa yang sudah Tuhan rencanakan, tapi carilah alasan dari rencana Tuhan. Itu aja mungkin agar membuat kuat gitu. Karena jika berkutat dengan seandainya, aku percaya pada Bian bahwa itu akan berujung pada depresi.
Karena seandainya Karena ngomong kemarin. Seandainya itu tidak merubah apapun yang di depan gitu loh. Semua yang diomongkan tentang masa lalu itu hubungannya sama depresi pasti. Sama depresi gitu. Dan kamu tidak akan bisa berjalan maju dengan bebas kalau misalnya mengambil seandainya. Tapi jika mencari alasan kenapa aku harus melangkah, kenapa aku harus meninggalkan yang kemarin, ya kamu dipilih untuk masih membuka mata di pagi hari. Gitu. Jadi ya memang kamu tidak lagi utuh, tapi aku percaya kamu masih bisa berjalan. Gitu. Angkat tanganmu, rasakan Tuhan ada. Tempelkan tanganmu ke layar kaca. Enggak usah, kan nek ndelok nang HP. Oh iya sih. Layar kaca ya bisa sih. Aku mbien tahu pas SD. Tempelkan tanganmu ke layar kaca waktu acara gereja iku. Tercep. Tak kira iku berkat Yesus. Bukan, iku setrum. Tak kira iku setrum dari gelombang elektromagnetik yang pas ada cilik di situ. Oke. Tak ngene tercep ngono. Berarti Tuhanmu juga bisa nyetrum, memberikan berkah dari gelombang elektromagnetik. Betul. Gitu. Tambahan terakhir, lek jarene coach-coach zaman saiki. Apa tuh? Cari hobi yang menambah isi otakmu, menambah isi dompetmu, dan menambah isi ototmu. Nah, gitu. Kadang kita nggak punya sesuatu tuh berkat loh. Apa itu misalnya? Misalnya gak duwe anak mau. Nek duwe anak mirip bapak, terus bapaknya meninggal. Tiap delok nelongso, Mbak. Iki rada guyon, Mbak ya. Mau kan kita serius. Ya. Ayo, ya apa coba? Ayo kon, ya apa kon? Ya apa sampean, Mbak? Ya apa kon? Duwe saiki duwe anak, anaknya mirip bojomu. Mirip Firza. Oh iya, perkara nek iku. Perkara iku. Iya. Nah, coba mirip. Apa meneh tiap anu kan nelongso gitu. Nelongso. Ah, mungkin ya ini cara Tuhan untuk. Dan awakmu mengobati 2 jiwa. Ya betul. Iya. Ambek anak ya. Anak ya trauma pisan kan. Benar. Sedangkan kamu punya kemesraan yang begitu luar biasanya dengan almarhum suamimu kemarin. Kamu harus menguatkan itu berat. Apa meneh harus menguatkan anakmu. Papa enggak. Itu berat. Tapi ya. Hari masih berganti, detik masih berjalan, dan kamu masih bisa merasakan semuanya. Dan bayangno lek iku kondisi semuanya itu, dia pas meteng. Ya, iya. Semua ini sudah diatur Tuhan, jadi jangan takut lah. Kalau kita bisa tenang naik pesawat sing kita nggak kenal pilotnya, bagaimana kita nggak tenang berjalan di atas bumi yang kita kenal siapa pemiliknya, gitu loh. Yaitu siapa? Siapa? Kepercayaanmu? Agung Sedayu Group. Iya, dia jalan di perumahannya Agung Sedayu Group. Itu yang punya Agung Sedayu Group. Iya. Itu ceritanya. Oke. Ya Pak ya, semoga apapun yang terjadi masih harus selalu ingat bahwa kita ini manusia. Betul. Bukan cuma arwah. Bukan gitu kodok ya. Kita ini. Bukan kodok, bukan cuma hantu gentayangan. Kita manusia harus tetap tumbuh dengan segala luka. Karena luka yang terobati, gitu loh. Luka yang terobati. Anak iki lho ambek ngono. Ambek mikir. Luka yang terobati itu akhirnya kita bisa memaknai sebuah kesembuhan daripada sehat terus itu kadang kita lupa akan tangan Tuhan. Betul. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu buat mbaknya. Dan iki lho, anak maneh siji meneh, lupa aku. Aku ya siji meneh. Oke, boleh. Terus ae iki. Kan siji ya? Loro ah? Ya. Pedes enggak? Satu lagi tuh, kalau suamimu mengajarkan sebuah kekuatan dalam kemesraan kalian ya, ketika dia sudah enggak ada, nek di Islam tuh ilmu jariah, Beb. Iya, Beb. Ilmu sing gak esok putus. Kayak kon nukokno kipas angin nang masjid tuh, kon meninggal, pahalamu ngalir terus karena wong salat kesentrong. Pakai iku nang muslim karo nang Katolik ya. Bagaimana caranya membuat pasanganmu yang sudah meninggal ini seolah-olah hidup. Ambil karakternya. Ambil kebijaksanaannya. Lakukan kehidupanmu dengan sifat-sifat suamimu. Ketika kon entuk masalah, kon langsung bayangno, iki lek bojoku lha apa ya. Bojoku kan tenang, gak neko-neko, gak pernah sambat. Itu. Lakukan itu dengan warisan tingkah laku suamimu.
suamimu boleh meninggal tapi rasanya itu masih ada dalam setiap langkahmu. Ah, itu mau lo. Ya, iku mau yo. Ya. Siji maneh. Monggo. Es teh aku. Kak kapan nek digoblok-goblok nara arek kira terus wis Januari lho iki. Iya. Kasusnya Desember loh. Ya wis lah itu aja mungkin ya. Mbak, sehat selalu. Salam buat ibumu yang lagi stroke ya. Semoga sehat, semoga bisa pulih lagi atau setidaknya semoga ibumu dalam kondisi yang kamu harapkan. Amin ya YRA. Agar dia bisa menguatkan kamu. Amin ya YRA. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.